keunggulan yang lain juga ya. Karena setiap anak itu unik, Nah, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Ma'arif Garut, Genius. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Bu Alfiah AMD. Apa kabar, Bu Alfiah? Alhamdulillah baik, Bu. Lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang program Bu Alfiah yang sudah berjalan beberapa tahun ya. Dan kemarin sukses digelar nih. Alhamdulillah di berkat tahun Bu ini. Nur juga. Tapi sebelum panjang lebar ke sana, kita mau mengenal dulu nih sosok Bu Alfiah. Boleh. Bu Alfiah atau Bu Al ya? Dipanggilnya nggak apa-apa? Boleh lah biar lebih akrab biasanya. Seperti biasa saja Bu Al. Iya. Bu Al ini sudah menginjak di SMK Ma'arif Garut dari tahun berapa? Saya ke SMK Ma'arif Garut tahun 2018. 2018. Ya, waktu itu barengan sama Bu Rifa dan Bu Kania yang masih saya ingat dulu. Kalau sekarang sudah tidak di sini lagi, ya. Sudah berkarir di Ya, luar. udah di luar. Gitu. Ya. Dulu masuk ke sini karena apa? Dulu masuk ke Karena sini kebutuhan. bukan Peminat. dulu kebetulan ditawari dari Pak Iwan Kurniawan. Justru malahan dulu saya ngajarnya di TK. Oh, Di TK dulu. Sebelumnya di TK. Ya, di RA ya. Di RA bareng Bu Lala, ya istrinya Pak Iwan. Itu dulu sambil saya kuliah dan membantu mendampingi di TK gitu, di RA ya, RA Patulung dekat juga masih di sini di wilayah sini. Nah, terus berjalan beberapa tahun, lulus ya. Setelah lulus mungkin ada berapa tahun atau berapa bulan ya, saya lupa lagi. Kebetulan di SMK Ma'arif membutuhkan yang di bidang teknologi. Oh, karena AMD-nya jurusan Teknik informatika. Teknik informatika. Ya, AMD-nya AMD-Com. Ya. Teknik informatika. Jadi cocok di TKJ. Ya. Kemudian di awal tadi ditawari oleh Pak Iwan untuk masuk di SMK Ma'arif mengisi kekosongan atau kebutuhannya, Ya, kebutuhan. untuk mengisi apa? Di teknisi di TKJ. Oh, teknisi TKJ. Ya. Jadi linear ya. Iya, linear. Sejalur. Terus kemudian masuk Ya. di SMK Ma'arif Barengan sama Bu Ripa, sama ke TKJ juga. Oh. Kalau Bu Ripa mah kebetulan S1 Teknik Informatika juga. Jadi kalau Bu Ripa dulu ngajar, ya. Kalau saya pas masuk belum ngajar. Oh, Gitu. jadi di teknisi dulu. Teknisi dulu berapa bulan ya? Mungkin beberapa bulan lah, nggak 1 tahun juga, nggak 1 tahun lah. Karena setelah itu, kalau yang masih saya ingat, justru saya menggantikan Bu Nur. Yang waktu cuti, Bu Nur cuti hamil. Betul. Jadi saya terbantu karena ada Bu Alfi. Jadi teknisi sekaligus belajar ngajar. Mulai memasuki jam ngajar. Ya. Ya, gimana rasanya? Rasanya luar biasa. Ada perbedaan mungkin dari tadinya teknisi, terus kemudian ada tambahan mengajar, pekerjaan yang berbeda ya? Beda sekali. Karena kalau teknisi mah kan seputar di lab ya, mengatur dari kebutuhan praktek segala macam gitu. Ketika mengajar mah bertemu dengan anak-anak. Jadi saya sebetulnya kurang biasa sih berbicara di depan umum gitu. Awalnya grogi, tapi dulu inget pas dulu Pak Irfan pernah ngobrol. Nggak apa-apa, nu penting mah cenah pengalaman. Ada pengalaman Nanti mah juga terbiasa ya, gitu. Bisa karena terbiasa. Nah gitu, dari Pak Irfan dulu masih inget. Kita sudah melewati perjalanan lumayan. Kalau mereka kan anak-anak baru sampai SMA berapa tahun, kita udah banyak. Jadi santai aja gitu. Ya, tinggal bagikan pengalaman yang sudah kita dapat gitu ya ke anak-anak. Paling ke teknisnya
lumayan gitu menghadapi Anak-anaknya itu yang susahnya. Kalau dari harus saya kuat gitu. pengalaman mentalnya gitu. Nah itu, apalagi SMK kan. Nah, perjalanan kemudian dari mulai teknisi, kemudian ada mengajar, terus nah dari mengajar mungkin ada pengalaman gitu ya, yang tadinya saya belum terbiasa gitu. Sekarang sudah melewati beberapa tahun, apa yang dirasakan? Yang dirasakan cukup Bervariasi ya, jadi bervariasi dah. pengalaman Iya, yang tadinya awalnya masuk ke kelas saja malu grogi. gitu ya, grogi. Sekarang mah sudah lebih rada percaya diri lah, rada percaya diri, lebih melihat lagi anak-anak bahwa tidak seburuk yang dibayangkan, tidak semenakutkan yang dibayangkan gitu. Tapi mungkin Malu. sekarang kalau sudah beberapa tahun sudah menemukan kenyamanan ya Iya, dalam mengajar. alhamdulillah. Sambil belajar, sambil mengajar gitu. Iya. Nah, di sisi lain mengajar pasti ada pengalaman atau ilmu yang sebagai teknisi atau di perkuliahan gitu. Yang saya tahu Bu Alfi sangat menerapkan gitu ya di siswa-siswi atau di prakteknya gitu. Salah satunya adalah IoT gitu. Kemarin sempat di podcast Agus juga dibahas dan berulang kali Agus menyebutkan Bu Alfiah, Bu Alfiah. Nah, ini dia Bu Alfiah. Iya. Yang mengajarkan anak-anak tentang IoT. Iya. Nah, keberhasilan nih dari Mapel Bu Alfi adalah membuat gelar karya. Alhamdulillah. Dan kita mau lebih tahu banyak tentang gelar karya ini apa sih gitu. Ya. Mungkin dari awal dulu ya gimana bisa ada ini gitu. Dari awal dulu sebetulnya saya masuk tadi ya 2018. Saya sambil teknisi sambil mengajar pelan-pelan menemukan ini materi dasar kelas 10 ya. Ada yang namanya pemrograman dasar. Nah, kebetulan di kuliah itu ya tentang itu ada terus lihat-lihat lagi di buku ada alat elektronik yang namanya Arduino. Dan saya ingat-ingat itu nyambung dengan waktu saya kuliah. Ketika kuliah itu ada teman saya yang buat tugas akhirnya ini menyalakan lampu dengan handphone. Pakai suara, Pakai handphone. pakai handphone. Ya, menyalakan lampunya pakai aplikasi handphone. gitu. Aplikasi. Jadi tinggal klik aja gitu. Itu pas waktu kuliah dulu itu kan 2016. Kalau menurut saya itu hal yang sangat luar biasa sekali sebetulnya. Pembelajaran yang Iya. baru gitu. Kayaknya itu di luar gimana caranya bisa gitu. Tapi itu hanya selewat dulu. Tapi ketika masuk ke TKJ ternyata pas saya penasaran, saya coba pelajari, terus saya juga nanya lagi ke temen yang dulu itu, buat itu teh gimana gitu. Mulai tertarik, Ya tertarik. mencari tahu. Nah, gitu, Nah, ini tahu. salah satu kelebihan Bu Alfi itu rajin ngulik. Ya kalau lagi semangat, kalau lagi Terus beres mah udah. berproses. Terus Itu, saya nanya, kalau teman saya kan yang cowok itu gini, nggak misalkan mendampingi gitu ya, sok aja pelajari ini gitu, ya. ngasih kode-kode aja. Nah gitu aja. Oh gitu, berarti saya lebih tertantang ya waktu itu. Katanya pelajari aja nih Arduino. Oh, oke, kuncinya itu berarti ya. Nah, terus alat yang dulu dibuatnya juga ya diserahkan ke saya. Karena kebetulan dia juga sudah terpakai ya. Diserahkan ke saya. Katanya sok aja buat belajar gitu. Ya, saya bawa aja ke sini ke SMK di ulik gitu kalau ada waktu senggang. Diulik aja, dicoba-coba. Dan alhamdulillah pertama buat project Arduino itu pas 2019 pas mau ini perkenalan siswa baru. Siswa baru MOS gitu ya dulu. Ya, MPLS. Itu yang pertama berarti dibuat mulai dari nol ya, belajar dari nol gitu. Apa dulu
Dulu itu smart apa ya namanya? Belum ada nama sih kan, cuman IoT aja, Internet of Things gitu. Dulu itu ada ini saya buat market dan juga dibantu anak-anak sebelumnya. Sebetulnya tidak hanya saya, sedikit-sedikit anak-anak juga dilibatkan, tapi emang belum membuat proyek sendiri waktu itu. Hanya saja dipersiapkan untuk perkenalan siswa baru. Gitu. Jadi buatnya itu kalau nanti dilihat ada di media sosial di YouTube. Oh iya. Itu di tayangan-tayangan tentang ya, itu ya, proyek. Tentang proyek itu yang awal banget itu ada yang lampu otomatis pakai handphone, terus sama ini gerbang otomatis keamanan atau pakai ID, ya. pakai card gitu. Nah kalau ada yang video itu awal banget di proyeknya dicoba, tapi belum proyek anak-anak, masih saya coba dan didampingi dengan anak juga. Itu yang pertama. Yang pertama di tahun 2019. Ya. Itu masih awal dan masih pelibatan anak-anaknya masih sedikit gitu ya, sambil belajar. Karena basic awalnya dari sana gitu ya, dari tahun itu. Kemudian menginjak ke tahun selanjutnya di 2020. Nah, 2020. Ada cerita apa di proyeknya? Nah, baru di 2020 saya beranikan diri untuk ditugaskan ke anak-anak buat proyek. 2020. Karena yang waktu itu mereka kan baru kelas 10. Saya dibantunya dengan kelas 10 dulu. Dengan betul wali kelas juga dulu teh. Tapi ada juga dari kelas lain. Saya ajak gitu bantu. Nah, mereka kan sudah rada mengenal ya. Baru di kelas 11 itu ditugaskan dibuat proyek. Ya. Dan alhamdulillah waktu kelas 11-nya 2020 itu ada 2 kelas kan, TKJ 1 sama TKJ 2. Nah, itu ditugaskannya itu dibikin 2 kelompok, satu kelasnya. Jadi ada 2 proyek satu kelas. Jadi 4 ya. Ada 4. Itu tanggapan siswa-siswi ketika kalian harus buat proyek gitu gimana? Antusias kah? Karena awal-awal kebetulan sayanya yang masih belajar ya. Mereka juga baru mengenal juga ya. Jadi agak kebingungan mungkin. Iya, kebingungan dari sayanya pun sama karena menerapkan pembelajaran proyek gitu. Baru pertama kali gitu itu. Kebetulan pas itu yang beres juga baru 2 kelompok saja. 2 kelompoknya belum beres, tapi sudah dicoba, cuman hanya belum beres saja gitu, nggak sampai ke tahap akhir gitu. Jadi hanya sampai dipresentasikan, cuman alatnya belum komplit gitu. Jadi baru 2 kelompok dulu yang 2020 jadi gitu ya, proyeknya ya, jadi proyek pertama dipresentasikan siswa. Ya gitu. Tapi sudah step lebih lah gitu ya. Step baru dari yang tadinya hanya mendamping atau ikut dilibatkan, sekarang mereka membuat dan mempresentasikan. Nah, 2020, 21 ada gebrakan. 2021 itu iya, kalau 2020 itu proyeknya apa saja? Ini mobil apa, lupa lagi namanya. Smart car. Smart car yang otomatis. Dia itu ini saya masih ingat cara kerjanya lah. Ya, kalau namanya apa lagi? Smart car. Kalau yang satu itu dia mobilnya berjalan sendiri. Jadi mobil ketika ada halangan rintang dia menjauh. Gitu. Sensor gitu ya. Ya, kalau ada sesuatu di depan, jadi mobil itu tidak akan menabrak apapun. Ketika mau maju ada halangan benda, dia akan mundur dan cari jalan yang lain. Itu yang pertama. Kalau ketemu razia, nah mundur. Otomatis. Bisa. Kalau yang nggak aman, kalau aman ya maju terus. Oh gitu. Terus yang keduanya, yang kedua masih sama smart car. Kalau itu mah pakai remote-nya pakai HP. Jadi lewat teknologi Bluetooth ya. Jadi diaturnya pakai HP, diarahkannya gitu. Jadi kayak remote control biasa. Oh iya, tapi pakai handphone.
Loh, Kalau itu remote pakai control aplikasi atau pakai program? aplikasi. Cuman aplikasinya masih download, nggak bikin sendiri, belum Oh. bikin sendiri. Iya. Itu kayak remote control ya biasa. Tapi kan kalau remote control mah tinggal beli, tinggal pakai kan. Ini mah kan mereka berproses. Mereka tahu buatnya gimana. Nah, gitu. itu. Jadi itu lebih ini Nilai adalah- lebih gitu Nah ya. itu anak-anak belajar sendiri gitu. Iya, gitu. Oke. 2020 Ya kalau dua lagi belum ya tadi. ya, dua lagi belum. Belum Mudah-mudahan sampai- setelah mereka lulus kan pasti ya sudah lulus ya. sudah Angkatannya. lulus, sudah dan kerja. Mereka terinspirasi dari pembelajaran itu dan membuat sebuah produk atau mungkin bekerja di bidang itu gitu ya, bisa terus mengembangkan pembelajarannya. Ada cerita apa lagi? Atau mungkin 2020 kan 2021 berarti. ya 2021. Karena setiap tahun hampir ada ya. Setiap tahun itu kan karena jadi program Bu Alfi di Iya. kelas 11 ya. 11, kelas 11. Karena kelas 10 mereka belajar dasarnya dulu, diperkenalkan dulu, baru di kelas 11 saya coba pembuatan proyeknya gitu. 2021 2020. Nah, kalau 2021 kebetulan itu lagi Covid. kalau 2021. 2021 Ya, Covid itu masa-masanya Covid, jadi pembelajarannya mungkin kurang intens kurang gitu ya. intens. Apalagi kan praktek harus langsung bersentuhan gitu. Kalau awalnya kan belum Covid, tapi pas di tahun-tahun itu baru Covidnya kan di bulan apa ya, mau akhir ujian kalau nggak salah. Nah, Jadi terkendala. sekali pembelajaran pun. Saya masih ingat waktu buat project, saya selain belajarnya di lab, itu kan kalau dulu pas Covid mah produktif itu ketika praktek boleh ke Ya. sekolah ya. Kalau teori di rumah masing-masing. online atau apa bahasanya? Daring. Daring. Nah, itu daring. Bukan garing tapi Daring. Enggak, ya. ya. Nah, itu. Saya masih ingat waktu belajar pas angkatan itu saya mengajarnya di rumah siswa. Loh, Iya, jadi Bu Alfi yang datang ke rumah saya yang datang siswa. ke rumah siswa. Bawa peralatan dong. Peralatannya laptop aja. Bawa laptop dan itu kan fokus ke buat project. Ya. Nah, itu. Saya datang ke rumah siswa, janjian dulu dengan siswanya karena dibuat kelompok kan. Nah, Jadi ya bisa jadi berkelompok di rumah di siapa gitu ya. Nah, jadi dulu teh kelas TKJ 1, nah ada beberapa kelompok, kita ngumpulnya di rumah siapa gitu. Nah, di situ kita ngebahas buat proyeknya. Jadi selain di lab, di rumah juga gitu. Jadi tidak terhalang oleh si COVID ya. Nah, gitu. Belajar terus ini berjalan. Ya. Menghasilkan? Alhamdulillah tahun itu pun sebetulnya tahun itu saya buat satu kelas itu 4 kelompok. Iya kalau nggak salah 4 kelompok, jadi lebih banyak dari tahun kemarin. Karena di luar prediksi jadi COVID ya. Yang berhasil sampai beres masih 2 kelompok juga. Oh, iya. Karena tidak cukup waktu dan tidak cukup pertemuan karena COVID itu. Jadi beresnya 2. Nah, beres 2 itu mereka ada juga ditampilkan di YouTube. Ada Ya. dokumentasinya. Ada dokumentasinya itu. Itu proyeknya beres, presentasinya juga beres, dibuatkan video. Itu saya yang dampingi dari awal. Juga ada guru yang lain ya yang membantu juga. Dulu almarhum Pak Hadiman juga kan suka ada di sini membantu pas presentasi. Katanya presentasinya jangan kaku. Jadi ada masukan-masukan dari guru lain juga Nah ya. gitu, kalau ada di behind the scene-nya ada tuh yang ketawa-ketawa itu dari Pak Hadiman. Emang harus gitu katanya. Iya, karena basic saya emang gini. Kalau Balbit Aku lebih ke teknis, mungkin ke prakteknya gitu Nah, ya. gitu. Kalau untuk presentasi terus mengutarakan ini proyeknya A B C D gitu. Nah, itu lebih ke harus khusus ada lagi. kolaborasi dengan Iya. itu 2 proyek, sama proyeknya itu tempat sampah otomatis sama menyalakan lampu dengan perintah suara. Itu 2 ada di Nyalakan lampu. Nah, yang itu kan pakai aplikasi di handphone. Ya, Jadi- masih aplikasinya masih download sih. Nyalakan lampu. Sendiri. Tuh yang 2020. Itu kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari kan
lumayan ya, Iya. meringankan gitu. Misal nggak perlu lah cekrek-cekrek gitu. Nah, atau lebih ininya kalau misalnya rumahnya ditinggal, maksudnya Jarak gini, jauh. mudik lah, mudik. Kalau misal mudik ya kan ada rumah yang mudik ditinggal gitu kan, lampu mati. Kalau udah diterapkan alat itu ya, kalau nanti teknologinya pakai jaringan Internet ya, mungkin ya. internet ya, bukan bluetooth lagi, nah itu bisa. Jadi Jarak kita jauh bisa ya. pantau, iya kalau sudah agak Saya malam. di sini, bukan, lampunya di sini, sayanya di Pemengpek gitu. Nah gitu, tinggal strek. Nyalakan lampu. Nah gitu. Kalau sudah Atau yang lebih berkembang, sampah ya, tempat sampah otomatis itu pakai sensor. pakai sensor, Jadi kalau ada yang mendekat gitu, langsung terbuka sendiri. terbuka sendiri. Nah, jadi apalagi di masa Covid kan kita ya agak menghindari gitu. Bersentuhan dengan Bersentuhan benda, gitu. dengan manusia juga. Ya gitu. Jadi sensor mendekat buka gitu. Iya. Memudahkan lah. Untuk pas waktu itu proyeknya banyak, sebetulnya ada lebih ini lagi tuh, ada menyalakan motor, tadinya mau smart motorcycle, menyalakan motornya pakai sidik jari. Wah, Tadinya. luar biasa tuh. Cuman baru Keamanan. cuman belum beres. nggak beres karena waktunya satu mungkin saya belajar dari proyek teh kayaknya jangan terlalu banyak. Karena pikiran sayanya terbagi menjadi kalau satu Berapa? kelas 4 kelompok, Ya. sementara harus fokus satu-satu gitu. 4 project yang berbeda otomatis. Nah, Ini itu. gimana nih? Ini gimana? Nah itu Problemnya evaluasi dari tahun beda-beda itu. kan. 2 yang berhasil di tahun 2021. 2021 Iya. tadi. Oh iya 2021. 2022. Ya. Oh iya, bentar, di 2021 masih ada sebetulnya yang menarik di pas Covid itu. Mereka buat ini apa? Hand sanitizer otomatis. Oh, Sebetulnya itu kalau berjalan saya sangat sangat ini sekali lah ya. apresiasi gitu ya. Apresiasi sekali. Sangat luar biasa Nah, gitu itu ya. bisa dimanfaatkan pas ketika Covid Iya. gitu. Terus ada juga yang keran otomatis, jadi nggak perlu pegang-pegang keran kan sekarang ya. Pas waktu itu, Iya. cuman karena itu saya pikirannya terbagi-bagi, anak juga pertumbuhannya kurang karena Covid, jadi beresnya hanya 2 mungkin. Iya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan generasi selanjutnya. Ya, dilanjutkan Dituntaskan. mungkin bisa nanti. Ya, lanjut nih cerita lagi. Ada apa lagi di tahun setelahnya? Setelahnya berarti 2022. Ya. Iya. 2022 itu berarti angkatan siapa 2022 ya? Reja. 3 itu. 2023. Oh, kayaknya 2022. Oh, 22 Agus. 22. Agus, ya, angkatan Agus Yang kemarin Ihsan, podcast. yang kemarin podcast. Nah, Itu apa saja? angkatan itu saya buat kelompoknya berapa ya? Karena kemarin kan 4 banyak ya, jadi kalau nggak salah 3 gitu, kalau nggak salah. Jadi lebih sedikit biar saya lebih fokus. Tapi itu juga masih dalam masa Covid. Jadi terkendala sekali di masa itu ya, 2 tahun itu. Masih 21 masa sama transisi 22, gitu masih ya. masa transisi. Pembelajaran juga masih tersendat lah gitu ya. Gitu. Tapi saya tetap memaksakan mencoba buat project biar nggak terlalu jenuh juga kan. Goal di project apa? Goalnya kemarin di dispenser otomatis. Dengan cara Nah, otomatisnya apa nih? otomatisnya gini, jadi kan ada anak-anak buat dispenser, miniatur dispensernya kecil gitu. Nah kebetulan kalau yang itu dokumentasinya saya hilang. Jadi tidak ada di YouTube ini. Nah gitu, tidak ditampilkan, sayang sekali sebetulnya pas waktu itu. Mungkin anak-anak ada yang punya. Iya, Boleh kalau ada yang di-share. punya boleh. Itu padahal waktu itu di presentasinya saya mencoba ditampilkannya lihat oleh kelas 10 waktu itu, join dengan Bu Ripa. Jadi ada di jam Bu Ripa dan saya kebetulan sama Bu Ripa saya minta bantu Bu Ripa untuk mendampingi kelas 10 biar ada pengalaman untuk tahun selanjutnya ya, untuk melihat proyek kakak kelasnya gitu yang dispenser otomatis. Jadi ada sensor, terus ketika kita mau ambil minum
kan ada kerannya, bukan keran tuh, ada selangnya gitu kan, didekatkan ke alat, airnya keluar sendiri. Otomatis keluar. Sendiri gitu. Nah Mantap. itu angkatan Agus. Kelompoknya siapa ya, Ahmad Sofian gitu kalau nggak salah, Ahmad Sofian dan lain-lain lah dan kawan-kawan. Itu satu. Satu. Apalagi Kayaknya beresnya cuma satu. yang ini Dua goalnya. ada. Kayaknya ada lagi itu kunci smart door lock. Jadi kunci pintu otomatis. Pakai apa? Masih otomatis. Tapi pakai kartu. Barcode. Kartu ini ada kartu khusus juga. Jadi ketika di tap ke ada alatnya. Yang dibacanya apa? Kartunya langsung ke alatnya gitu. Jadi kalau kartunya kan dimasukkan dulu ke sistem. Kalau kartunya masuk ke sistem jadi bisa. Kalau misal pakai KTP nih. juga bisa. Bisa. Karena kartu RFID sama KTP itu masih bisa digunakan sama gitu. Bagus tuh pintu, jadi tidak sembarang orang masuk. Iya. Hanya yang mempunyai KTP. KTP khusus atau KTP khusus yang sudah didaftarkan ke alatnya itu bisa. Cuman ya beresnya hanya dipresentasikan. Dokumentasi tahun itu lenyap, menghilang tanpa jejak. Ya paling ada kemarin pas dicari-cari ada pas ketika ditampilkannya masih percobaan. Jadi tidak terlihat gitu. Ada lagi pendeteksi gempa dulu. Ada apalagi ya kayak gitu, kalian 3 kalau nggak salah. Yang pendeteksi gempa belum berkelanjutan. Iya, belum beres. Karena habis waktu. Habis pertemuan. Iya. Nah, itu ya. Apalagi 4 gitu. Berarti apalagi? Lumayan sudah banyak tuh. 4, 3, 2 masih ada 2 tahun lagi. 2 tahun 2023. Nah, ini 2023 kebetulan tidak ke project. Tidak ke project. Kenapa? Ya. Kenapa? Ada apa? Kalau bisa dibilang itu masa peralihan COVID ke normal ya. Saya juga merasa, kalau boleh jujur, merasa rada kebingungan, rada jenuh juga karena ketika setiap project belum berhasil. Ada yang mungkin tertunda atau gagal gitu ya. Nah, itu jadi saya mencoba saya belajar lagi, perdalami lagi, dan kebetulan juga ketika itu kita dapat bantuan alat fiber optik. Ya. FO. Jadi saya rada fokus ke situ. Jadi peralihan nih pembelajaran mungkin ya. Kalau tadi kan pemrograman dasar gitu. Jadi lebih ke IoT. Nah, kalau sekarang karena punya alat-alat FO, saya juga kan nggak digunakan. Jadi sambil saya pelajari, sambil saya dipelajari ke anak-anak, di sharing. Ya. Dan itu juga pas tahun itu kebetulan saya memberikan pilihan ke anak-anak. Pilihan ke anak-anak. Kalau yang sudah biasa kan, kalau ibu di kelas 11 bikin project gitu. Tapi ibu menawarkan ada project atau mau belajar fiber optik dulu. Dan kebetulan ketika tahun itu ini apa namanya, survei ditanyakan misalnya ke anak-anak gitu. Lebih banyak yang mana? Nah, ditanyakan, ternyata pas kebanyakan itu belajarnya memilihnya fiber optik. Jadi makanya ketika tahun itu tidak ada project, tapi ada pembelajaran FO. Ya, FO. Gitu. Dari hasil keinginan anak-anak juga ya. Ya, tapi setelah kesini anak-anak juga komplain. Ibu kenapa nggak belajar project? Mungkin karena mereka merasa ini nih baru gitu ya. FO baru, jadi mungkin ingin mencoba yang baru. Tapi di sisi lain mungkin yang lalu-lalu mungkin ada project, kenapa kita enggak gitu. Kayaknya dulu juga pas ketika mau project anak-anak bingung, dan juga lihat kan tahun-tahun kemarin seperti apa. Kan harus kadang sampai sore juga kan, terus harus beli alatnya juga berkelompok dan ini.
mungkin masih berpikir pendek lah, bakal ribet, bakal susah gitu. Iya. Bakal ribet, bakal susah. Nyari yang Jadi, gampang ternyata. nyari yang gampang, dan ternyata FO berjalan, tapi setelah itu mereka komplain ke saya. Kenapa Bu mau belajar gitu. Tapi kalau Iya. mau belajar kata saya juga ya silakan hayu gitu, sambil Bisa dengan di kelas 11. pembelajaran yang lain mungkin, atau di luar jam pembelajaran juga ya, Ya, kalau gitu. anaknya antusias pasti diberikan Nah, ilmu tambahan. Nah, berarti di tahun 2023 sempat pergantian ya. ya tidak part off dulu lah, Off vakum dulu project gelar karya. Iya, mau fresh dulu lah. Fresh dulu. Nah, kemudian yang hari ini Tahun ini. tahun ini sangat berbeda sekali ya. Ya, berbeda banget. Di luar ekspektasi malahan mah. Kembali lagi ke project. Ya, benar. Untuk tahun ini ke project lagi ya. Dan sudah dilaksanakan ya bulan kemarin hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, dan itu acaranya gebiar sekali karena dihadiri oleh orang tua, oleh guru, apalagi juga kan kita mengadakan juri ya. Jurinya juga ada juri internal oleh Pak Iwan Kurniawan ya, dan juga kita menghadirkan juri eksternal. Itu kemarin Pak Fahmi yang ketua jurusan dulu ya pernah di sini, dan juga Pak Yopi alumni dari SMK Maarif juga. Nah, padahal kan kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu eh anak-anak ketika buat proyek itu hanya dipresentasikan hanya di kelas saja dan disaksikan oleh teman-temannya saja. Paling juga dulu pernah disaksikan oleh kelas 10 saja. Kalau sekarang mah alhamdulillah banyak yang berkontribusi untuk acara ini, untuk mensukseskan acara ini gitu. Nah, kemarin dibuat ada 3 kelompok ya. Kemarin Ya, di karena kelompok. saya juga ikut Ya. serta Ya, jadi karena saya sedikitnya tahu. ikut meminta bantuan gubernur kebetulan untuk membantu mendampingi anak-anak untuk presentasi. Ya, jadi sedikitnya tahu dan sangat mengapresiasi lah untuk yang kemarin ada 3 proyek yang dihasilkan ya. Yang pertama kemarin Itu kemarin kalau karena tahun ini ya, Ya. karena tahun ini saya masih segar pikirannya, masih ingat ya. Itu dibuat 3 kelompok. Eh, satu kelompoknya ada yang 7, ada yang 6 ya. Kemarin itu timnya ada tim prosesor, Wi-Fi, sama RAM. RAM. Ya. Masing-masing proyeknya kemarin tim prosesor itu bikin alat penyiram tanaman otomatis. Wah, Itu siram ya. otomatis. Ya, jadi kemarin sama ada sensor, ya sensornya pakai sensor kelembaban tanah. Jadi kalau sensornya mendeteksi tanahnya Kering, otomatis otomatis pompa disiram. air akan nyala dan menyiram tanaman. Tuh. Wah, iya. Kalau Memudahkan pekerjaan manusia. nah itu kayak kemarin kayak kata anak-anak nggak perlu ribet Nggak perlu selang, bawa ember. bawa gayung gitu. Jadi tanaman terawat dengan baik lah, walaupun misalkan kita pergi jauh lama gitu, jadi bisa andalkan aja ke alat itu. Tuh. Itu yang tim Prosesor. pertama, ya tim prosesor. Yang tim wifi kemarin bikin ini laser security system. Nah, ya. Itu Di keamanan ya. ya keamanan. Kalau ada yang coba-coba melewati itu, Ya melewati laser yang sudah disetting, itu akan alarmnya berbunyi. Dan ada tanda-tanda gitu ya. Ada tanda-tanda. Dan kebetulan alat itu kemarin dibawa roadshow ke SMP 5 Trogong Kidul. Wah, Gitu. dipromosikan Ya dipromosikan dan hasil karya. hasil karyanya, dan kebetulan sih nggak sama anak-anak yang buatnya karena kemarin lagi ujian. Lagi ujian, tapi saya sudah minta izin dulu ke anak-anak, katanya boleh ibu gitu. Saya bawa aja ke sana, dipresentasikannya oleh kelas 12 ya. Terus yang lucunya juga kemarin ketika proyeknya ditampilkan di sana, saya tanya dulu kan, ada yang kemarin nggak ada katanya. Nah saya panggil ke depan,
tanyain namanya siapa, lupa lagi, cewek ya tapi lupa lagi namanya, itu kehilangan uang 800.000. Oh, Lumayan sekali kan di rumah. di rumah. Katanya ketika waktu malam tertidur ya, semuanya tertidur terlelap, ke jendela mungkin jalannya kalau nggak salah kemarin teh ya, terus kehilangan uang itu 800.000. Jadi harus nyimpen sensor itu di pintu, di jendela, Nah gitu. Nah itu kan, supaya aman. nah gitu kemarin kan baru miniatur aja ya, Ya, miniatur percobaan aja, percobaan gitu aja ya, gitu. Saya tampilkan di sana, kebetulan kan lasernya cuma di bagian depan aja ya, bagian Ya. depan. Kemudian ada pertanyaan unik nih dari Ada. anak-anak, dari Apa? siswanya. Ibu, itu cenah kalau malingnya lewat belakang gimana? Kan nggak terdeteksi gitu. Iya. Saya juga, bagus sekali pertanyaannya kata saya. Berarti harus ada penambahan gitu. Iya, jadi lasernya dari bisa jadi belakang. sekeliling. Oh Gitu, iya. bisa sekeliling atau Sekeliling juga rumah gitu ya. iya, jadi Atau aman terdeteksi. kemarin ada juri yang memberikan masukan itu yang ketika melewati itu ada pendeteksi nggak? Misal orang kah, Ya. kucing kah, atau apa gitu kan? Kalau misalkan kucing melewat, Iya, kan itu bunyinya tidak. beda gitu. Apakah bunyinya berbeda? Lebih spesifik atau lebih indah lagi ketika misalnya benar-benar itu yang lewat itu adalah ini adalah orang, atau bisa mungkin lebih dibeda-bedakan nada net, ini orang, nut, ini kucing, ini mantan kayak gitu, misalnya begitu. Nah, Jadi ada penambahan juga ya. ya, itu bisa jadi bahan evaluasi untuk mungkin tahun depan, berarti 2025 di Iya. kelas 11 Betul. TKJ selanjutnya mungkin bisa. Terus Yang satu lagi, tim RAM. nah RAM. Itu RAM kemarin buat alat pendeteksi kebocoran gas. Iya, kebocoran Ya. gas. Nah, buat emak-emak, ibu-ibu nih. Anak-anaknya sudah bisa membuat proyek Yang bisa dimanfaatkan di rumah. dimanfaatkan di rumah, tapi masih percobaan. Ya masih percobaan, perlu pendalaman yang lebih lagi ya. Untuk ke profesional. Ya, kalau di sini kan hanya sebatas dasar. Kalau mereka nanti Setidaknya ya. mau melanjutkan, mungkin nanti setelah beres dari sini mau mengulik lagi itu bagus. Dimaksimalkan. Gitu. Ya. Itu pendeteksi kebocoran Ya, pakai gas. sensor juga. Jadi gimana cara kerjanya? Itu ada sensor pendeteksinya. Dari gas ya, gas yang keluar. Ya, kalau ada standar ya kemarin, standarnya berapa nilainya, kalau melebihi nilai yang telah diprogram, itu alarmnya akan berbunyi. Otomatis. Ya, jadi karena kan kalau misalnya tidak distandarisasi ya, misalkan ketika mau ganti gas, kan itu ganti gas kan keluar gasnya Iya. sedikit, itu kan bakalan bunyi. Jadi makanya distandarisasi ketika kebocoran gas kan berapa nilainya, agak tinggi, nah itu baru terdeteksi. Kayak cek tensi gitu ya. Kalau udah darah tinggi itu kan bahaya. Nah, gitu. Itu kemarin. Nah itu. Dan banyak juga yang terlibat ya, Bu Al. Mulai dari guru, terus kepala sekolah juga yang memberikan apresiasi untuk anak-anak gitu. Terus ada juga apresiasi berupa uang Hadiah. hadiah kemarin, ya. sedikit hadiah. Uang jajan. Ya, itu. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Baik Bu Al, setelah bercerita mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari perjalanan awal Sampai sekarang. sampai sekarang. Untuk pesan mungkin saya berharap untuk tahun depan kelas 10 TKJ yang akan naik kelas 11 TKJ ya, mungkin akan coba lagi untuk project ya. Saya berharapnya bisa lebih baik lagi dari Iya. sebelumnya, karena yang tahun ini itu sudah gebiar sekali Iya. ya tampilannya. Mudah-mudahan tahun depan semakin gebiar, semakin lebih bagus Nah, lagi. itu semakin bagus lagi. Terus juga gebrakan-gebrakannya semakin luar biasa lah. Nah, itu. Dan saya juga mungkin ucapan terima kasih ya kepada semua yang telah membantu, terutama mungkin dari salah satunya dari Bu Nur ya, sebagai ketua jurusannya. Saya banyak curhatnya ke Bu Nur soal itu. Jadi banyak komunikasi Ya, soal itu komunikasi untuk gelar karya kemarin, dan
alhamdulillah didukung, Nah. didukung sangat penuh sekali didukungnya. Sama-sama Bu Al, karena kalau tidak ada Bu Al juga tidak akan ada project gitu. Jadi saya juga sangat berterima kasih dengan ide-ide yang muncul bisa membuat sebuah gelar karya Ya, tahun alhamdulillah. 2024 ini. Dengan kolaborasi ya kita bisa lebih menampilkan yang terbaik mungkin Ya, untuk betul. anak-anak, untuk orang tua, untuk Ya. sekolah juga. Dan mungkin tambahan untuk yang belum menyaksikan nanti, Nanti bisa akan ditonton. tayang ya. Sudah tayang Oh, sudah di ada kan kemarin disiarkan secara Oh, langsung ya, ya, live kita ya. di live di IG, di Betul, live di di YouTube. YouTube juga. Bisa dilihat, dan juga mungkin yang sekarang masih kelas SMP kelas 9 tertarik dengan dunia teknologi, terus juga ingin melanjutkan gitu ya minatnya, bakatnya di teknologi, bisa bergabung ya bersama bisa kita di bergabung. TKJ. Nah, gitu. TKJ SMK Maarif Garut. Nah, gitu bisa. Oke, pesannya Itu mungkin tadi terima kasih ya. Terus juga terima kasih juga kepada yang lainnya, guru-guru juga sangat mendukung ya. Kemarin juga ada yang ikut menghadiri ya, melihat anak-anak presentasi. ya. Selain anak-anak yang presentasi kemarin deg-degan, saya pun ya Kita deg-degan ya sekali melihat takut gitu karena anak-anak presentasi, juga dibantu oleh pembina, salah satunya Kang Hilwan kemarin ada. Terus juga dari kelas 12 kemarin ada yang saya minta ikut bantu ya untuk nyeting segala halnya. Alhamdulillah karena dengan semuanya membantu kemarin lancar acaranya. Dari kepala sekolah juga kan memberikan hadiahnya tadi ya, anak-anak lumayan untuk setelah beres presentasi kemarin. Ada Katanya apresiasi. pesta seblak. jajan sebelah. Iya, pesta seblak kemarin katanya dapat hadiahnya itu. Alhamdulillah bermanfaat ya. Terus ya itu mungkin harapan saya di kedepannya Semakin bisa semakin bisa evaluasi dari kemarin-kemarin Ya. ya, dari dulu. memperbaiki yang kurang mungkin Ya. dari tahun kemarin. Terus juga lebih baik lagi ya. Nah, gitu harapan saya. Terima kasih Bu Alfiah. Bu Oh, Alfiah. ada satu lagi nih. Oh, boleh. Ada Ada tambahan. ya, lupa nih, baru ingat pesan-pesannya untuk anak-anak mungkin nanti Oh ya. iya, betul. Dari evaluasi kemarin mungkin kebetulan ada kuesioner juga kemarin ya, gimana hasil presentasi kemarin anak-anak, proyeknya gimana, antusias dari anak-anak yang kemarin pun ada tulisan-tulisannya, mereka seru Ibu, seru. Terus walaupun ya kemarin belajarnya sampai sore terus, yang lain sudah Lembur. pada pulang, ini demi beres proyek sesuai target sampai lewat asar. Biasanya jam lebih awal kadang kita sudah beres. Perjuangan yang Perjuangan terbayarkan. Ya, sangat-sangat terbayarkan karena melihat hasilnya kemarin. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak juga, masih semangat kemarin ya, sampai sore terus pulangnya demi proyek. Dan antusias. Biasanya kadang ada kan males gak ada hadir gitu. Ini kemarin hampir full anak-anaknya hadir gitu. Walaupun ya ada satu dua yang karena sakit dan segala macam gitu. Terima kasih sekali kepada anak-anak ya. Setelah presentasi kemarin, Ibu juga bangga kepada kalian karena di angkatan kalian ini lebih bagus lagi ya. Mereka lebih percaya diri, lebih antusias. Dari segi presentasi juga mereka ternyata di luar ekspektasi, mereka banyak ide-ide yang kayaknya di luar pikiran saya sama Bu Nur ya. Ada hal yang menarik gitu ditampilkan oleh anak-anak. Yang biasanya pendiam gitu, tidak terlihat, nah, itu neko-neko gitu. Wah, muncul sekali ada Nur Azizah tuh. Saya sempat di kelas juga diutarakan bahwa ada anak-anak yang biasanya diem gitu ya, diem. Pas kemarin presentasi ternyata saya terlihat sekali mengagumkan pada salah satunya ya Nur Azizah, Sita gitu, yang biasanya diem, tapi kemarin ternyata bisa presentasinya dengan dramanya yang pede gitu, pede sekali. Jadi kalian hanya perlu terbiasa saja menyampaikan sesuatu percaya diri. gitu. Iya,
percaya diri, Nah, memahami proyeknya. Jadi itu. supaya menyampaikannya lebih lugas gitu ya, Iya. lebih baik. Nah itu tipsnya salah satunya. Terus ada juga kemarin anak-anak kan evaluasi masing-masing ya. Ada tulisan juga, ya Bu saya kurang percaya diri katanya. Jadi tipsnya itu salah satunya itu Harus percaya percaya diri diri. dan tenang. Itu Nah, yang paling itu. penting. Kadang kalau sudah di depan pasti grogi. Nah itu. gitu Jadi ya. kalau ya gitu. Jadi harus tenang. Menjaga Menenangkan diri. ketenangan. Kalau dengan tenang kan pikiran lebih jernih gitu, Iya, lebih bisa mengeksplor presentasinya. Nah itu Saya ikut mudah-mudahan bangga. eh, semua anak PKJ atau semua siswa-siswi SMK Ma'arif Garut ini menjadi generasi yang jenius gitu ya. Jenius. Generasi Islam yang unggul dan sukses. Unggul dari bidang yang memang dipelajari, Iya. sukses dari yang dipelajari ataupun sukses dari bidang lain Iya. ataupun dengan keunggulan yang lain juga ya. Karena setiap anak itu unik, Nah, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya, Nah, betul tinggal sekali. bagaimana mengeksplor mungkin anak-anak gitu. nah, mengarahkan tugas Iya, iya. guru dan tugas orang tua mengarahkan gitu ya apa yang mereka senangi. Mudah-mudahan menjadi sebuah prestasi juga nanti Iya. ikut lomba atau ikut seminar gitu ya di luar. Dan Tidak kemarin- cepat puas. Nah gitu. Gitu. Dan saya di luar ekspektasi juga kemarin Agus. Ya, Ah, Agus sangat kemarin belajarnya di IoT emang bagus ya, dan ternyata kerja juga di bidangnya ya. Benar kata Pak Budiman kemarin, kebahagiaan guru itu ketika melihat anak didiknya itu sukses, sukses atau bisa menemukan ah, yang emang passionnya hobinya, passionnya gitu. kemarin. Iya, betul. Itu baru Agus itu yang di dunia IoT, kerjanya pun di dunia IoT, malahan mah lebih banyak sharingnya lagi dari ilmunya lebih banyak lagi. Agus suka sharing ke saya belajar dari Agus juga. Iya. Betul. Sekali lagi sukses selalu untuk anak-anak semuanya ya yang berada di SMK Ma'arif Garut. Baiklah Bu Alfi, terima Iya. kasih sudah datang di podcast SMK Ma'arif Sama-sama, Garut. Bu Dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan. Jangan pernah bosan, terus tonton, subscribe, like, dan komen. Kalau ada saran silakan tulis saja di komen, jangan sungkan-sungkan ya. Kita tutup Ya. dengan bacaan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenius.